Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya pusat kota itu rasanya kayak oven raksasa? Hari ini, kita bakal bongkar fisika tersembunyi yang ngatur cuaca di kota kita, dan jawabannya, wah bisa jadi bakal bikin kalian kaget. Kalian pasti tahu kan rasanya, pas kita lagi jalan di pusat kota, tiba-tiba hawanya jadi panas banget, lebih gerah, lebih pengap. Nah, ternyata ada penjelasan fisika yang super menarik di baliknya, dan ini benar-benar bakal mengubah cara kita ngelihat kota selamanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Buat ngerti semua yang terjadi di kota, kita sebenarnya cuma perlu paham satu prinsip fisika yang super simpel, aturan emas angin. Sesimpel itu, gini deh, bayangin udara dingin itu kayak kerumunan orang yang lagi desek-desekan, padet banget. Terus udara panas itu kayak ruangan yang lebih lega. Nah, secara alami, orang dari tempat yang padat pasti bakal gerak ke tempat yang lebih kosong kan? Udara juga gitu. Pegang prinsip ini baik-baik ya, soalnya ini kunci buat ngebuka semua rahasia cuaca di kota. Oke, sekarang kita coba terapin aturan emas tadi ke kota kita. Coba deh, jangan lihat kota itu cuma sebagai tumpukan gedung. Anggap aja kota itu kayak sebuah mesin raksasa yang non-stop manasin udara dan akhirnya ya bikin cuacanya sendiri. Yuk kita bedah cara kerja mesin panas ini. Langkah demi langkah, persis seperti yang kalian lihat di slide. Jadi, semuanya itu berawal dari aspal dan beton yang nyerap panas matahari kayak spons. Panas ini manasin udara di atasnya, bikin udara itu naik, persis kayak balon udara panas. Ini bikin semacam kekosongan atau area bertekanan rendah di bawahnya. Dan ya, alam itu kan nggak suka ada yang kosong. Jadinya, udara yang lebih adem dan padat dari pinggiran kota langsung kesedot masuk buat ngisi kekosongan itu, dan boom, terciptalah sebuah siklus yang muter terus. Dan ini bukan cuma teori loh, jadi lain kali kalau kalian lagi di perbatasan antara pinggiran kota sama pusat kota, coba deh rasain angin sepoi-sepoi yang ada. Itu bukan angin biasa, itu sebenarnya napas kota kita. Udara sejuk yang lagi ditarik masuk sama si mesin panas perkotaan yang kerja tanpa henti. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Mesin panas ini ternyata punya efek samping yang mungkin nggak pernah kita sangka-sangka. Kota-kota besar itu secara harfiah bisa bikin hujannya sendiri. Ya, beneran. Terus, gimana caranya kota bisa bikin hujan sendiri? Nah, ini kayak resep masakan. Ada 3 bahan utamanya. Pertama, ada udara panas yang naik, bawa uap air ke atas, persis kayak balon udara raksasa. Kedua, gedung-gedung pencakar langit itu fungsinya jadi kayak gunung buatan. Mereka maksa angin yang bawa uap air buat naik lebih tinggi lagi, jadi awan lebih cepat terbentuk. Dan yang paling ironis nih, yang ketiga, partikel polusi dari knalpot dan pabrik kita justru jadi bibit buat uap air nempel. Dari situlah tetesan hujan tercipta. Tapi, tunggu dulu, jangan seneng dulu. Hujan buatan kota ini bukan hujan seger yang kita bayangin. Soalnya, pas uap air nyampur sama polusi, jadilah hujan asam. Bayangin aja hujan asam ini kayak amplas versi cair yang pelan-pelan ngerusak gedung, bikin logam karatan, bahkan bisa bikin kulit kita iritasi. Oke, jadi kesannya kota ini punya sistem bersih-bersih alami ya kan? Udara panas ngangkat polusi, terus hujan nyuci semuanya, beres. Tapi, gimana kalau sistem itu justru gagal total? Gimana kalau sistem yang sama, yang harusnya nyelamatin kita, malah jadi perangkap? Nah, disinilah ceritanya jadi agak suram. Sistem yang harusnya membersihkan kota, ternyata dalam kondisi tertentu malah bisa menjebak polusi itu sendiri. Kota kita jadi kayak penjara polusi raksasa. Jadi, nasib udara di kota kita itu sebenarnya bergantung pada 2 skenario ini. Kalau ada angin global yang kuat, kayak angin muson gitu, nah angin ini bakal berfungsi kayak penyedot debu raksasa, nyapu bersih semua polusi, kota kita bisa napas lega. Tapi, pas angin global lagi adem ayem, nggak ada yang niup, kota kita ditinggal sendirian sama sistem sirkulasinya sendiri, dan disinilah mimpi buruknya dimulai. Dan ini bagian yang paling bikin khawatir. Tanpa bantuan angin dari luar, sirkulasi di kota kita itu cuma bakal muter-muterin polusi yang itu-itu aja. Bayangin, kita kayak lagi kejebak di dalam mangkok terbalik. Udara kotor naik, mendingin, turun di pinggiran, lalu kesedot lagi ke pusat. Polusi hari Senin nyampur sama polusi hari Selasa, numpuk terus di bawah kubah yang nggak kelihatan ini. Dan seakan-akan itu belum cukup parah, ada lagi nih fenomena namanya inversi suhu. Bayangin, ada lapisan udara hangat di atas kota, yang fungsinya persis kayak tutup panci. Tutup ini ngejebak udara dingin yang lebih padat, plus semua polusinya, tetap di bawah dekat sama kita. Ini kayak kita nutup panci yang lagi mendidih. Uapnya nggak bisa keluar, malah ngumpul dan jadi makin pekat di dalam.
Jadi kalau kota kita ini jago banget bikin perangkap polusinya sendiri, apa masih ada harapan? Untungnya ada. Jawabannya ada di kekuatan alam yang jauh-jauh lebih besar daripada kota itu sendiri. Nah, tabel ini ngerangkum pertarungannya dengan sempurna. Di satu sisi, ada kota dengan sirkulasi vertikalnya, naik turun, yang justru ngebangun penjara polusi, muter-muterin udaranya yang kotor. Tapi di sisi lain, datanglah alam dengan sapu raksasanya, angin global yang kuat, yang nyapu secara horizontal. Angin inilah yang bisa ngehancurin kubah polusi itu dan ngebebasin kota kita. Dan ini bukan cuma konsep abstrak loh. Lain kali kalau kalian lagi di pesawat atau lagi di puncak gunung yang ngadep ke kota pas hari lagi tenang, coba perhatiin baik-baik. Kalian bakal lihat ada garis yang jelas banget. Di bawahnya udara warnanya coklat keruh, tapi di atasnya langit biru bersih. Nah, itulah dia, kubah polusi. Kelihatan langsung sama mata kita. Jadi, pada akhirnya, kita dihadapkan pada kenyataan yang agak pahit ya. Kota-kota kita ini ternyata sangat bergantung pada kebaikan alam buat beresin masalah yang kita buat sendiri. Ini memunculkan satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita bisa ngerancang kota di masa depan yang bisa bekerja sama dengan alam, bukan malah melawannya? Gimana caranya kita membangun kota yang bisa bernafas, bukan kota yang malah bikin kita sesak nafas? Dan itu tantangan buat kita semua.